Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini dari mimbar Mahkamah Kebenaran saya menyampaikan surat terbuka secara live guna membantu saudara-saudara saya yang sedang diproses hukum di Kepolisian Polda Sultra. Dengan ini saya mengajukan permohonan penghentian dan atau penangguhan proses hukum pidana pada para aktivis Tamalaki yang saat ini sudah ditahan oleh Reskrim Polda Sultra. Khususnya mereka yang tidak terlibat melakukan kekerasan fisik atau penganiayaan atau menganiaya korban. Permohonan ini akan ditindaklanjuti melalui proses adat Kalosara. Jadi atau permohonan ini akan juga dikuatkan melalui proses adat Tolaki, yakni membesara dengan membawa Kalosara kepada penguasa. Dalam hal ini institusi kepolisian Republik Indonesia, khususnya di Polda Sultra. Permohonan ini tidak berlaku bagi mereka yang memiliki alat bukti melakukan kekerasan penganiayaan. Jadi mohon supaya tidak disalahartikan dan disalah terjemahkan, saya ingin menggarisbawahi. Saya memohon penghentian dan atau penangguhan proses hukum hanya kepada mereka yang tidak terlibat. Surat terbuka ini saya sampaikan kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, Menko Polhukam Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Mahfud MD, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Pak Listio Sigit Prabowo, Kepala Kepolisian Daerah Sultra, Irjen Polisi Bapak Dr. Andus Teguh Pristiwanto. Perkenalkan, nama saya Guntur Laremba. Saya adalah putra daerah asli Tolaki, Sulawesi Tenggara yang selama ini menjadi aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran dan juga pemerhati kebijakan publik. Selain itu, saya juga merupakan pelopor dan perintis lahirnya penyelesaian restoratif justice atau keadilan restorasi. Dengan hormat, sebagai putra asli Tolaki yang merasa bangga akan adat budaya Kalosara dan Membesara, yakni tata cara menyelesaikan sengketa dan perselisihan masyarakat secara adat suku Tolaki, yang selama ini dikenal daerah yang paling welcome terhadap semua pendatang dari suku manapun. Jadi suku Tolaki itu adalah bumi Anoa yang sangat welcome. Terbukti sekarang ini kita tidak pernah membuat masalah. Saya mencintai suku Tolaki dan budaya Kalosara Membesara. Bukti kecintaan dan kebanggaan saya akan hal penyelesaian perselisihan secara adat telah saya aplikasikan melalui gagasan perdamaian di meja perundingan, duduk bersama, mencari jalan penyelesaian yang dikenal dengan sebutan restoratif justice. Restoratif justice itu embrionya adalah Kalosara. Kini restoratif justice telah dipakai oleh Kepolisian Republik Indonesia melalui yang tadinya surat edaran Kapolri nomor 18 Rumabi 7, nomor 8 Rumabi 7, sekarang sudah jadi Perpol. Kemudian Kejaksaan Republik Indonesia juga sudah menggunakan dengan peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020. Bahkan Mahkamah maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia sudah menggunakan restoratif justice. Bahkan di dalam prolegnas DPR RI
pembuatan rancangan undang-undang juga restoratif justice sudah masuk. Karena itu saya berbicara atas nama sebagai putra daerah yang memang menjadi pelopor dan penggagas lahirnya atau penggunaan istilah restoratif justice dalam penyelesaian sengketa perkara pidana. Akan tetapi setelah mendengar proses hukum dan mencermati metode penanganan yang terkesan tidak objektif, ya, oleh karena meski mereka yang tidak terlibat dalam peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa tetap jadi tersangka dan ditahan. Bahkan menurut informasi dari dua kelompok yang bertikai, hanya kelompok satu saja yang ditahan. Jadi ya, kelompok satu saja ya yang ditahan. Sehingga timbul pertanyaan di kalangan masyarakat, khususnya suku Tolaki, terutama keluarga tersangka ya yang ditahan. Apakah proses penegakan hukum Polda Sultra benar-benar ingin menegakkan hukum atau hanya ingin membungkam kebebasan berekspresi bagi anak-anak yang menjadi ketua Korlap Tamalaki dan LBH, Lembaga Adat Tolaki, padahal tidak terlibat langsung dalam kekerasan. Bila tujuannya untuk membungkam, maka sudah menyalahi ketentuan perintah jabatan yang sah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 45. Oleh karena itu, dalam kesempatan berharga ini dari mimbar Mahkamah Kebenaran, ya ini mimbar Mahkamah Kebenaran, secara live selaku pelopor penyelesaian sengketa secara restoratif justice yang cinta damai dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika NKRI harga mati, saya menyampaikan beberapa hal penting sebagai masukan sekaligus sebagai edukasi bagi teman-teman yang belum mengerti betul atau yang tidak terlalu memahami tentang adat kami suku Talaki. Saya ini berada di Jawa. Saya menghormati adat istiadat suku Jawa. Jadi ketika saya datang di Jawa, saya hormat pada adat Jawa. Dan semua ketentuan, semua tata cara yang dilakukan kami hormat. Misalnya ada sesajen, kami hormat itu. Makanya ada penendang sesajen, kami tentu tidak sepakat itu. Jadi sekali lagi, dalam kesempatan ini saya ingin memberikan masukan dan sekaligus sebagai edukasi. Satu, edukasi yang pertama, bahwa adat budaya Tolaki dan penyelesaian segala permasalahan melalui cara adat membesara menggunakan kalosara sudah ada sejak negara Indonesia belum lahir dan diakui oleh negara. Jadi adat kalosara itu diakui oleh negara sebagai kekayaan budaya Nusantara yang harus dilestarikan. Sebagai contoh bisa kita lihat dari meminang anak gadis, menyambut tamu agung, meluluhkan amarah keluarga yang anak gadisnya dibawa kabur oleh lawan jenis atau pacarnya. Ya, bahkan ada yang dihamili sebelum nikah, itu bisa diluluhkan keluarga melalui kalosara dan membesara. Melepaskan tokoh yang meninggal dunia dan lain sebagainya. Jadi ketika ada peperangan antara kampung dengan kampung, ya, kemudian datanglah namanya kalosara, itu semua orang harus meletakkan parangnya sebagai penghargaan terhadap kalosara. Kedua, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa parang Taabu dan Karada adalah senjata bagi tentara kerajaan untuk melawan musuh sebelum adanya senjata api milik TNI dan Polri. Meskipun demikian, Taabu dan Karada tidak boleh dibawa bebas dalam pergaulan sehari-hari untuk menakut-nakuti orang lain. Hal ini sama dengan TNI Polri. Meskipun dia boleh punya izin menggunakan senjata api, tapi tidak boleh membawa bebas tanpa ada surat perintah yang sah. Jadi senjata juga itu sama. Nah, mohon
Ta'abu itu harus dipahami, dan karada itu adalah senjata sebagai simbol adat. Jadi jangan dipersoalkan. Ya, kita tahu bahwa di daerah Kalimantan sana ada juga mereka parang, mandau itu. Ya, tidak ada larang. Ya, jadi mohon jangan dipersoalkan, jangan dianggap bahwa ini melanggar hukum. Sepanjang mereka lakukan hanya pada saat membawa ta'abu dan karada hanya sebatas pada saat pawai, itu tidak masalah. Bahwa Tamalaki adalah tentara kerajaan atau Mokole zaman dulu yang sah. Ya, jadi Tamalaki itu bukan ormas yang bebas, tapi itu adalah merupakan tentara zaman dulu, tentara kerajaan. Dan sekarang ini Tamalaki itu hanya boleh menjadi ormasnya orang Tolaki, nggak boleh untuk semua suku. Karena itu Tamalaki itu adalah laki-laki, pejuang laki-laki. Jadi Tamalaki adalah tentara kerajaan Mokole yang sah sebagai perisai yang melawan musuh atau penjajah. Dalam kehidupan bermasyarakat, keberadaan bermasyarakat, keberadaan pelindung penguasa kerajaan di zaman dahulu ini tidak banyak diketahui oleh generasi muda, khususnya anak-anak muda suku Tolaki dan umumnya masyarakat yang hidup di bumi Anoa. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi pengenalan secara rutin dan teratur melalui pagelaran, ya seperti pawai. Sama dengan TNI, pawai juga mempertontonkan senjata, meriam, band, tapi tidak untuk ditujukan pada orang yang ini itu ditujukan pada musuh. Nah, jadi ta'abu dan karada itu adalah alat perang zaman dulu. Nah, sekarang ini dibudayakan sebagai dilestarikan, ya, sebagai kekayaan hayati. Nah, pawai budaya Tolaki yang melibatkan pertunjukan Tamalaki dengan atribut pakaian adat dan parang ta'abu maupun karada di tanah bumi Tolaki merupakan suatu sarana perkenalan adat budaya kepada generasi muda, khususnya suku Tolaki maupun umumnya pendatang yang ada di bumi Tolaki, yang tidak boleh dilarang oleh orang lain. Karena itu kan kita pagelaran di daerah kita sendiri, ya. Dan hal ini sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 45 Pasal 18B ayat 2 tentang budaya. Bahwa adat budaya Tolaki tidak mentolerir segala bentuk kekerasan dan penganiayaan pada siapapun, termasuk pada itu sudah dianggap sebagai kejahatan. Jadi menganiaya orang yang nggak bersalah atau orang lagi diam, itu suku Tolaki tidak pernah mentolerir, ya. Jadi makanya pelanggaran hukum sekecil apapun, ya, setiap ada masalah selalu diselesaikan dengan mekanisme membesar. Sehingga seberat apapun kesalahan, kalau SARA sudah hadirkan, semua pihak harus tunduk. Yang dikenal dengan sebutan, ada sebutannya istilah di sana, di kampung. Inai konasara, ye pinasara. Inai teliasara, ye pinekasara. Artinya dalam bahasa Indonesia, siapa yang menghormati adat, maka dia akan dihormati kembali dan disanjung. Siapa yang tidak menghargai adat atau tidak menghormati adat, maka dia wajar dikasari. Setelah proses adat tidak bisa diselesaikan, barulah dilimpahkan kepada proses hukum negara melalui undang-undang, seperti umumnya sekarang ini. Jadi mohon kepada para penguasa, mulai dari pusat sampai di daerah, informasi saya ini adalah ditujukan kepada kita semua agar mengerti tentang adat istiadat suku Tolaki. Nah, sungguh ironis bila sebagian pendatang di suatu daerah tertentu milik orang lain lalu tidak mau mengenali
peradaban sebagai hukum yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat setempat. Ya, kita lihat di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 5 Ayat 1 di situ ditekankan, hakim harus menggali hukum yang hidup dalam masyarakat. Ya maaf saja, kalau tidak mau menghormati hukum yang ada, ya hengkang saja dari tanah leluhur orang lain. Ya, terlebih-lebih bagi penguasa, pejabat negara selaku pelayan publik, kalau tidak mau menghormati adat setempat, berarti tidak mengerti tentang Undang-Undang Dasar 45 yang mengenai hukum adatnya. Nah, merujuk dari 5 poin di atas, dengan ini kami perlu memberi masukan. A. Bahwa salah satu sarana memperkenalkan adat Tolaki sehingga masyarakat di bumi Anoa mengetahui, perlu dilakukan sosialisasi melalui pawai budaya terkait Tamalaki dan adanya parang ta'awu maupun karada yang dibawa serta dalam pertunjukan saat pawai merupakan bagian dari pagelaran budaya yang sama seperti ketika TNI atau Polri melakukan pawai dan atau peringatan hari ulang tahun, membawa senjata lengkap yang bukan merupakan bagian dari pelanggaran hukum. Ya, tentu TNI Polri kalau membawa senjata tanpa ada perintah yang sah, ya itu melanggar hukum. B. Terkait adanya korban yang meninggal merupakan perbuatan kekerasan dan penganiayaan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku. Adat Tolaki sangat menghormati dan mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Reskrim Polda Jatim, Polda Sultra, ya, terhadap mereka yang melakukan dan membantu sehingga jatuh korban luka maupun meninggal. C. Terkait proses penegakan yang dilakukan oleh kepolisian Reskrim Polda pada peserta pawai khususnya yang tidak terlibat melakukan penganiayaan pada korban, saya selaku aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran sangat prihatin. Terlebih-lebih pada Ketua LBH Lembaga Adat Tolaki yang saat kejadian sedang berada di Jakarta. Bahkan yang bersangkutan saat ini sudah jadi tersangka dan ditahan. Hal ini mungkin saya perlu pertanyakan, apakah masih diperhatikan ya asas legalitas sebagaimana amanat KUH Pidana pasal 1 ayat 1. Saya bisa berikan penjelasan, tapi biarkan saya baca dulu. D. Menurut informasi yang kami peroleh dari keluarga para tersangka yang ditahan, di mana peristiwa tersebut merupakan bentrokan dua kelompok, tetapi kenapa yang paling dianggap bertanggung jawab hanyalah satu kelompok saja dari kelompok Tamalaki? Ya, mohon dikoreksi kalau saya salah. Peristiwa ini bisa menimbulkan kesan penanganan tidak equal alias tebang pilih, akan menimbulkan kecemburuan sosial dan bertentangan dengan SOP penyidikan kepolisian yang saya juga punya, ya, saya punya. Ya. Tolong ya, yang ketentuan yang sah sebagaimana amanat Undang-Undang Pasal 27